Halo, namaku Imamul Khoir. Selamat datang di channel Ivas Dewantara. Wih, dingin banget, Oke, jadi kita sekarang mau pergi ke tempat tinggal teman kita. Kita mau nunjukin salah satu tempat tinggal yang ada di Jerman. Tepatnya di kota Ravensburg ini. Kom. Jadi ini bisa disebut WG, kalau orang Jerman kayaknya bilangnya WG. Jadi WG itu Wohngemeinschaft, satu rumah tapi tinggalnya bareng-bareng gitu. Bisa 4 orang, 5 orang, 6 orang gitu. Di Jerman itu selalu pasti ada Briefkasten namanya, itu pos. Contohnya ini ada 4 nama. Nah, berarti satu rumah ini dia ada 4 orang. Jadi kalau misalkan nanti ada pos, dia masuknya ke sini. Nah, ini di pinggir si briefkastennya itu pasti ada belnya. Karena kita punya kuncinya, kita masuk aja langsung. Nah, ini kuncinya. Berhubung kita kerja di sini, enggak. Ini kuncinya, kita bisa masuk sekarang. Coy, salah kunci coy. Nah, biasanya kalau tempat kayak gini, misalkan si gedungnya itu gede, biasanya 2 kemungkinan kita bisa pakai tangga kalau nggak pakai lift. Ini kebetulan ada 4 lantai ya, coy. 4 lantai. Kalau kita di Indonesia, lantai 1 itu kita bilang lantai 1. Nah, di sini itu dia bilangnya Erdgeschoss. Jadi nggak langsung ke lantai 1, tapi kayak lantai bumi istilahnya. Lantai bumi. Pertama nggak langsung lantai 1, lantai 2, lantai 3, tapi Erdgeschoss dulu. Terus lantai 1, baru lantai 2. Nah, itu di Jerman pasti kayak gitu. Nah, sekarang kita lagi ada di Erdgeschoss. Nah, biasanya kalau di Jerman ini setiap apartemen, setiap Wohnung, setiap Wohngemeinschaft, setiap Studentenwohnheim itu pasti ada tempat di mana kita bisa khusus buat cuci baju. Biasanya di ruang bawah tanah gitu ya. Kita bilangnya sini apa namanya? Keller. Tapi ini bisa juga di Erdgeschoss. Nah, di sini Wäscheraum. Nah, Wäscheraum ini di dalamnya itu pasti ada mesin cuci. Terus ada pengeringnya juga kayak gitu. Masuk coy. Nah, jadi ini tuh kayak semacam tombol buat lift itu biar nggak otomatis ketutup. Kayak contohnya misalkan ada bayi gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya bayi apalagi bahasa Indonesia. Nah, misalkan ada yang pakai kursi roda. Jadi mereka bisa ditahan ini, tadi yang tombol merah ini, supaya pintunya nggak otomatis ketutup. Sekarang kita naik ke Ersten Stock, kalau nggak lantai 1. WG-nya, WG teman kita, Wohngemeinschaft. Jadi satu kamar itu bisa ada 4 orang. Bukan satu kamar, satu rumah. Oh, ya coy, satu rumah itu bisa 4 kamar. Misalnya kayak kos-kosan coy. Orang Jerman jarang kita kayak gini. Nih, ada bel. Ini teman kita. Herzlich willkommen. Nah, ini salah satu WG yang kita tadi barusan obrolin. Halo. Nah, sini ada 4 kamar. Ada 2 penghuninya. Ada kamar. Kamar pertama. Mau lihat, coy? Nggak usah ya. Lihat, coy. Namanya Tia. Kita mau nunjukin kamarnya. Let's go. Kom. Herzlich willkommen.
Oh. So teman-teman, ini kamar aku. Katanya sih emang salah satu kamar yang gede di Wonong ini. Ini ada meja kecil, tempat nyimpan headset atau HP atau buat ngecas gitu. Terus di sini ada WLAN repeater, jadi penguat sinyal. Karena di kamar aku sinyalnya jelek banget. Terus ini ada tempat tidur. Ini lemariku. Terus di sini ada kursi buat ngaca. So teman-teman, ini meja belajar aku. Di sini sebenarnya nggak belajar juga sih. Ada buat nulis, ada buku, ada Al-Quran, dan seperti biasa ada haicung juga di sini. Dan biasanya haicung juga buat ngejemur gitu. Banyak kaos kaki sih. Lumayan loh, bisa cepat keringnya. Dan di sini ada foto-foto yang mengingatkanku akan orang-orang yang berharga di Indonesia. Terus di sini ada botol-botol. Ini tuh botol-botol dikumpulin gak langsung dibuang karena bisa ditukar kalau yang ada tandanya gini. Ini tuh bisa dibalikin lagi ke supermarketnya, nanti ada mesinnya gitu. Nanti kapan-kapan kita cobain ya. Dan ini harganya 0,25 sen sebotol ini, jadi lumayan dan bisa ditukar jadi uang atau buat belanja lagi. Teman-teman, kita sekarang ke Woncimar. Apa itu Woncimar? Let's go. So, mari kita lanjut ke Woncimar. Woncimar itu semacam living room, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya? Ruang tengah. Ruang keluarga gitulah, tempat nonton TV, tempat ngumpul-ngumpul ya, kayak Punya gitu. TV. Ada lah. Tadang. Kita udah ngeliat sekilas kamar yang di sini gitu. Tadi udah dijelasin juga kalau dalam setiap WG atau wonung itu pasti ada kamar. Kamarnya itu tergantung ada berapa orang. Kalau ada 4, 5 orang itu namanya WG. Terus di situ ada juga Woncimar, ruang keluarga, itu udah pasti ada. Terus udah disediain juga kyushu atau nggak dapur sama badezimmer, kamar mandi. Ini sekarang kita lagi ada di badnya. Mana lampunya? Nah, ini badnya. Itu kalau masalah bad tergantung kita di mana tempat tinggalnya. Soalnya biasanya ada yang cuman dikasih kayak douche gini, ada yang beruntung dapat bade-bade, bisa mandi enak. Nah, terus pasti ada wash basin juga di kamar mandi. Terus toilet. Nah, di sini Jerman pasti pada pakai tisu kayak gitu. Semuanya pakai tisu coy. Soalnya di sini nggak ada kayak di Indonesia ada selangnya, ada air buat curut-curut kayak gitu, nggak ada. Di sini mereka pada pakai toilet papir, kalau nggak tisu kayak gitu. Yang penting kita kebersihan sebagian daripada iman, kita harus pakai air. Gak tau caranya gimana. Kalau mau wudhu coy, nih kalau aku biasanya disediain keset. Keset ya. Keset coy. Baru keset masukin, baru nanti kita kayak gini, kayak biasa. Kalau kaki ya kayak gini coy, biasa. Biasanya kalau nggak dikasih satu bad, udah lengkap semua. Kalau nggak 2 bad, tergantung mau gemai staffnya ada berapa orang. Kalau misalnya lebih dari 4, biasanya suka ada 2 bad. Jadi biar nggak rebutan kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ke kyushu. Ini sekarang kita ada di kyushu. Biasanya kalau di kyushu itu kita udah dikasih buat meja sama kursi buat makan. Gitu. Itu udah pasti ada kalau di Jerman. Udah disediain juga Kühlschrank, kulkas, microwave, udah pasti ada bak oven, kompor. Biasanya kompor listrik sih di Jerman. Pokoknya kain wonder kalau misalkan kita ngekos di Jerman biayanya mahal. Soalnya kita di tempat kosan ini udah disediain semuanya. Udah pasti dikasih lah istilahnya buat dipakai. Nah, sekarang kebetulan lagi musim dingin. Kita bisa lihat coy, jendela coy. Cuman
kayak misalkan istilahnya kipen kalau bahasa Jerman. Jadi cuman dibuka ke atas aja, itu cuman kayak butuh udara dikit ya gitu. Nah, kebetulan karena musim dingin ini kita tutup. Tapi kita jangan takut kedinginan di sini. Soalnya di Jerman itu pasti selalu ada yang namanya Heizung, kalau enggak pemanas ruangan. Heizung ini atau pemanas ruangan ini biasanya ada 5 level. Jadi ada 5 level nih. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti gitu. Kalau musim dingin biasanya di 4, kalau nggak di 5. Tapi kalau misalkan kita malam-malam itu harus matiin kalau nggak di level kedua lah ya. Soalnya kalau misalkan kita tidur terus si pemanas ruangan ini dalam level 4 atau 5 bisa-bisa kita sakit tenggorokan lah, jadi kering gitu. Istilahnya bibir juga pecah-pecah. Ya. Ya kalau di Jerman labelo bilangnya. Kalau nggak kita bilang kita butuh lip balm, pelembab. Nah, abis. Mau cewek mau cowok pasti pada pakai ini. Nah, labelo kayak gini. Kita butuh ini. Nah, teman-teman, jadi tadi itu salah satu contoh tempat tinggal yang ada di Jerman. Salah satunya di kota Ravensburg. Untuk Wohngemeinschaft tadi itu kisaran harganya bisa dari 270 euro sampai dengan 350 euro. Tapi kalau untuk kalian yang pengen tinggal di Wohnung, itu harganya beda lagi. Itu bisa di atas 400 euro. Kalau Studentenwohnheim itu lebih murah lagi, harganya hampir sama dengan Wohngemeinschaft kayak gitu. Tapi jangan lupa juga untuk kalian yang nanti bakalan tinggal di Jerman, entah itu kuliah atau kerja, setiap tempat tinggal yang di Jerman ini, dia selalu ada uang jaminan atau namanya Kaution. Nah, uang jaminan ini harganya bisa lebih 2 kali lipat dari harga sewa kita per bulan. Contohnya kalau misalkan kita tinggal di Wohnung, harga sewa Wohnung per bulan itu bisa 500 euro. Nah, untuk kautionnya, untuk jaminannya, kita harus bayar 1000 euro, 2 kali lipat biasanya. Tapi kalian jangan takut, uang kaution itu nggak bakalan hilang. Kalau misalkan kalian nanti pindah dari tempat tinggal itu, uang itu bakal balik, asalkan kita tidak merusak barang-barang yang ada di tempat tinggal itu. So, teman-teman, semoga informasi yang tadi kita sampaikan mengenai tempat tinggal yang ada di Jerman, khususnya di kota kecil Ravensburg ini, dapat menjadi salah satu referensi buat kalian yang mungkin kedepannya bakalan kuliah atau kerja di Jerman. Nah, sampai di sini pertemuan kita, ya kan? Dan maaf juga kalau ada salah-salah kata. Kita lanjut lagi di beberapa episode yang baru. Ya nggak sih?